Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Jadi kali ini kita akan bahas goal ya, karena banyak ditanya, banyak ditanya, dan saat saya rekam ini sudah mulai harus evaluasi goal lagi karena sudah mau masuk quarter baru atau masuk tahun yang baru ya. Nah, tapi saya nggak akan bahas bagaimana cara bikin goal. Itu materi yang sangat banyak ya. Anda bisa ke YouTube, ke Google, Anda bikin ya how to set up a goal, ya kan? Atau bagaimana cara membuat goal, Anda akan bertemu dengan beberapa framework ya, smart goal making gitu kan ya. Apa sih smart, specific, measurable, attainable ya, dan lain-lain gitu kan. Atau framework goal yang lain ya. Intinya bagaimana cara mencapai tujuan atau bagaimana cara membuat goal yang tepat, bagaimana cara membuat goal yang baik, yang bagus gitu kan ya. Saya nggak akan bahas itu, ya, karena itu bukan sesuatu yang harus saya bahas di episode kali ini, ya. Dan sudah banyak dibahas, jadi ngapain kita bahas lagi gitu kan. Jadi kita bahas yang lebih lebih aneh. Kita akan putar, saya akan balik, ya. Bagaimana kalau kita tidak tahu goal kita apa? Ya, ini sudah menggunakan framework ya, smart goal making gitu kan ya, dan framework lain. Tapi nggak tahu juga, kita seperti nggak tahu mau kemana gitu loh. Ini biasa dalam bisnis dan pengusaha sering berada di fase ini. Ya nggak satu kali. Ya biasanya dia sudah tahu mau kemana terus bingung, tahu mau kemana lagi terus bingung lagi, tahu mau kemana lagi terus bingung lagi. Ya itu biasa. Ya kita semua mengalami itu. Mungkin Anda juga mengalami itu. Saya mengalami itu pasti gitu kan ya. Yang kasus paling ekstrim mungkin ya waktu pandemi kemarin ya, COVID. Kita semua mungkin sebagian besar lah ya, saya nggak mau bilang kita semua ya. Sebagian besar pengusaha saat mulai tahun 2020 itu semangat kan gitu. Wah, kita ini tahun terbaik kita nih, ayo bikin goal, target omset, target user acquisition, target beli aset gitu kan ya. Tiba-tiba pandemi gitu loh. Ya. Yang tadinya goal yang begitu ambisius, goal yang begitu besar, goal yang begitu terencana mungkin, goal yang sudah dialokasikan sumber daya ke dalamnya, dialokasikan resource dalamnya, tiba-tiba buyar gitu loh. Ya. Ada yang seperti itu, ada yang makin meledak, melampaui goalnya, ada. Saya punya teman-teman yang seperti itu ya. Jadi makin pandemi makin meledak bisnisnya, makin scale up gila-gilaan, ada ya. Ada yang terpuruk ya, nah bisnisnya turun biasa ya. Nah, jadi yang tadinya di awal tahun punya goal yang luar biasa besar ya, punya tujuan yang wah gitu kan. Tiba-tiba terkena pandemi dan berubah mode bisnisnya, jadi mode bertahan hidup gitu loh, ya. Ya saya yakin perusahaan-perusahaan besar yang terkena imbas COVID ya, terkena imbas pandemi kemarin, itu juga saat awal tahun dia akan punya goal gitu kan. Manajemennya akan punya goalnya diteruskan ke bawahan dan lain-lain sesuai dengan struktur organisasi gitu kan. Tiba-tiba pandemi menyerang. Yang tadinya mode menyerang habis-habisan, ya mengejar goal sana sini jadi mode bertahan. Nah, jadi bagaimana? Nah, ini buat saya makanya ini kesempatan yang bagus untuk membahas bagaimana kalau kita tidak punya goal. Atau lebih tepatnya bagaimana kalau kita tidak tahu cara bikin goal yang bagus dan kita tidak tahu mau kemana gitu loh kan ya. It's okay ya. Saya nggak akan di sini mengatakan, Anda harus punya goal apa enggak. Beberapa orang itu bisnisnya nggak punya goal dan membesar gitu kan ya. Jadi saya nggak akan mengatakan Anda harus punya goal. Ya, apakah saya pribadi punya goal? Punya. Ya, tapi lagi jika Anda pernah mendengar podcast saya yang lalu-lalu, saya nggak pernah menyebutkan apa goal saya. Jadi sembunyikan goal kita. Ya, itu yang menjadi belief saya, yang menjadi prinsip saya. Ya, jika kita punya tujuan, kita punya goal sebesar apapun ya itu sembunyikan, jangan dibilang. Kenapa? Karena saat kita katakan itu goal kita apa, itu endorfinnya sudah mulai nendang, endorfin di otak kita mulai nendang gitu kan, dan itu kerasanya kita sudah setengah mencapai goal itu, padahal kita belum apa-apain, itu kita baru menceritakan goal kita doang gitu kan ya. Dan itu sudah saya rasakan dan itu gak enak. Jadi dari situ saya gak mau lagi menyebutkan goal saya kemana-mana ya. Sudah, goal saya simpan sendiri, saya katakan ke tim satu kali mungkin di awal tahun gitu kan ya, terus ya sudah gitu loh ya, tidak saya bahas lagi sama tim. Yang saya bahas adalah how to kita achieve goal itu gitu kan. That's it ya. Nah, jadi balik lagi ke temanya. Ini bolak-balik terus tuh tadi ya. Balik lagi ke temanya, bagaimana kalau kita tidak tahu goal, tidak tahu cara bikin goal, dan akhirnya nggak tahu mau kemana gitu kan. Apalagi saat-saat krisis kayak kemarin, pandemi ya.
yang kalau Anda pernah baca bukunya Nassim Talib itu ia mengatakannya dengan istilah Black Swan. Black Swan adalah kejadian yang luar biasa tidak terprediksi yang memiliki impact yang sangat besar gitu loh ya. Jadi COVID ini adalah termasuk kategori Black Swan mungkin ya kalau menurut definisi Nassim Talib gitu ya. Itu buku yang aneh banget tapi kalau Anda bisa bacalah ya. Luar biasa aneh buku itu ya opininya brutal gitu loh. Jadi memang betul-betul itu bukan buku untuk orang yang biasa-biasa aja tuh, orang yang harus siap menerima opini yang ekstrim gitu loh ya. Tapi itu buku yang sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi saya sarankan Anda cari buku Black Swan ya, Nassim Talib ya. Nah, tapi saya akan bahas Black Swan di situ. Saya hanya meminjam definisinya. Jadi ada sebuah event yang sangat uncertain, sangat tidak pasti sehingga memiliki dampak yang sangat luar biasa. Tidak ada yang siap dengan pandemi ini gitu kan ya. Nah, jadi yang saya lakukan kalau tidak tahu mau kemana adalah fokus ke membuang apa yang harus dibuang. Ya, saat kita tidak tahu menuju kemana, kita tidak tahu mau jadi apa, kita tidak tahu mau achieve misalnya dalam bisnis kita mau achieve omset berapa, kita start atau kita mulai saya paling tidak, saya akan mulai dari apa yang bisa dibuang gitu loh. Ya, saya punya prinsip, ya permata itu tidak didapat dengan kita tahu mau kemana. Ya, kita mencari permata, kita mencari intan ya, kita menambang di mana nggak tahu, nggak ada penambang intan dan permata yang tahu di mana diamondnya kan gitu kan ya, permatanya di mana gitu kan ya. Tapi mereka mendapatkan permata dengan mengurangi bagian-bagian yang bukan permata, tanda petik ya, batu, kotoran, mineral lain, tanah gitu kan ya, dibuang sampai keluar permatanya kan gitu. Mereka tidak mendapatkan permata dengan tahu harus kemana, enggak, tapi ya mengurangi apa yang harus dikurangi. Itu yang saya lakukan kalau saya lagi nggak tahu mau kemana ya. Jadi bagaimana pengaplikasiannya dalam bisnis? Contoh ya, misalnya ya Anda nggak tahu kemana kayak kemarin ya, itu pandemi ya. Yang jelas ya kita bisa mengurangi apa yang menjadi beban di bisnis kita. Misalnya ada biaya marketing yang mungkin nggak menghasilkan, biaya eksperimental yang aneh-aneh, atau mungkin ada pembelian software yang nggak dipakai, atau ada aset yang bisa dijual, jadi dikurangi gitu loh untuk mengurangi beban kan gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu mau kemana, kita mulai dengan mengurangi apa yang bisa dikurangin gitu loh. Ya ingat prinsipnya, permata tidak didapat karena penambangnya tahu mau kemana, tapi karena dia mengurangi bagian-bagian yang bukan merupakan bagian dari permata itu gitu loh. Ya, dikikis, dia buang mineralnya, dia buang tanahnya, dia buang semuanya sampai jadi permata gitu kan ya, sampai keluar permatanya gitu loh. Nah, prinsipnya sama ya, sama juga kayak misalnya ya kita mau jadi orang yang lebih baik, misalnya kita mau hijrah nih gitu kan ya, mau tobat lah, mau meninggalkan dunia yang lama gitu kan. Nah banyak orang nggak tahu mau kemana kan gitu kan. Misalnya kemarin ada teman saya yang benar-benar mau meninggalkan kredit card dalam bisnisnya gitu kan, yang bisnisnya benar-benar nggak mau pakai kredit card sama sekali gitu kan. Nah terus ya dia nggak tahu mau ekspektasinya mau seperti apa, dia nggak tahu. Tapi yang jelas ya itu dia buang dulu semua yang menurutnya salah dalam perintah agama Islam dalam hal ini gitu ya. Jadi dia buangin ini tanpa tahu apakah ini nanti bisa achieve target atau nggak bisnisnya, apakah nanti ini bisa omsetnya naik atau bagaimana, dia nggak tahu. Bagaimana struktur cost-nya dia nggak tahu. Yang jelas di depan mata dia ada yang salah, dia buang gitu loh. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi apa yang yakin bisa dia buang. Kenapa? Karena menuju ke satu tempat itu kadang lebih tidak meyakinkan daripada membuang yang sudah terlihat depan mata kan gitu ya. Sudah jelas ini ada yang salah di depan mata kita, udah jelas, sudah fakta, dia sudah melakukan kesalahan atau dia sudah tidak kurang tepat, ya dibuang gitu loh ya. Ya mungkin kalau kita jujur sama diri sendiri gitu ya, banyak pengeluaran di bisnis yang akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Contoh kemarin di kami pribadi ada beli tools ya. Sebenarnya harganya nggak mahal lah ya, maksudnya bukan yang sampai puluhan juta ya, enggak, cuman $200 lah. Tapi karena saya orang yang cukup rewel lah mungkin ya sama cost gitu ya. Saya orang cukup, ini buat apa nih gitu. Saya orang yang cukup gitu sama cost gitu kan ya. Setiap duit yang keluar itu buat saya amanah gitu kan ya. Karena yang nyari bukan cuma saya gitu kan. Ya itu dititip sama Allah juga buat saya. Jadi saya nggak mau sembarangan make, karena nanti akan ditanya kan di akhirat gitu. Ini dipakai buat apa gitu kan. Nah, karena setiap yang kita miliki itu akan diminta pertanggungjawaban, maka saya sering nanya gitu loh. Kalau udah beli ini buat apa? Ya dalam bisnis misalnya beli tools ini buat apa? Ini dipakai atau enggak? Kalau enggak ini kita buang, atau kalau sudah dibeli nggak dipakai, dijual gitu loh. Ya. Jadi
kita mulai dengan itu, dengan membuang apa yang bisa dibuang, yang di depan mata jelas itu salah, itu dibuang dan dihindari gitu loh. Ya, yang kita lakukan salah ya jangan diulangi. Contoh misalnya ada iklan boncos, ya jangan dijalankan terus gitu kan ya di stop gitu kan, cari sumber traffic lain, cari cara beriklan lain, cari platform iklan lain gitu kan ya. Jadi ya intinya apa? It's okay, nggak apa-apa kok, nggak punya goal itu nggak apa-apa gitu loh. Ya toh nanti saat Anda sudah yakin, Anda akan bikin goal lagi sendiri gitu kan. Itu proses yang sangat natural gitu loh. Manusia itu punya semacam sense atau perasaan atau feeling menuju kemana gitu loh. Itu fitrahnya kita gitu kan. Kita diberikan perasaan kita harus bergerak ya, dan harus menuju ke suatu tempat gitu loh ya. Nah mungkin ada kalanya Anda lagi nggak tahu mau kemana, sudah, it's okay. Itulah alasan kenapa di dalam agama Islam kita berdoa kan. Ya kan, ihdinas siratal mustaqim, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya kan? Dan itu kita sebutkan setiap hari dalam sholat berkali-kali gitu loh. Ya kalau sholat wajib aja udah berapa tuh gitu kan ya. Tambah sholat sunat lagi, tambah sholat malam segala macam gitu kan ya. Itu kita sebutkan terus. Dan ya kalau kita baca di luar sholat itu kita baca terus gitu loh. Ya kenapa ya? Karena kita emang manusia ini banyak nggak taunya gitu. Ya sudah gitu kan ya. Nggak usah dipaksain. Bisnis ini cuma senda gurau belaka gitu kan. Dunia ini cuma senda gurau belaka. Jadi ya kalau nggak tahu kemana ya minta tolong ke Allah gitu kan, selesai gitu loh. Jadi jangan dipaksakan frameworknya orang. Mungkin orang pakai itu berhasil, kita enggak, ya sudah. Ya lagi seperti saya katakan, bisnisnya cuma senda gurau. Ya, jadi nggak ada namanya harus seperti ini. Kalau nggak begini salah. Oh, goal tuh harus pakai framework, harus punya goal gitu loh. Ya kalau lagi nggak bisa bikin ya sudah. Ya bukan berarti, maksud saya bukan berarti ini kita santai settle, bukan. Ya bukan itu arah pembicaraan ini. Tapi jangan juga struggle bikin goal gitu loh. Ya mulai saja dari depan mata kita, apa yang bisa kita beresin, apa yang bisa kita buang, apa yang salah bisa kita perbaiki. Ada mungkin tim kita yang nggak benar kita buang gitu kan, yang daripada kita nambah gitu kan. Ada mungkin proses kita yang salah kita berhentikan, kita ganti. Ada mungkin tadi barang-barang yang kita beli nggak dipakai ya dijual, dibuang, diberikan, dihadiahkan, dihibahkan kemana gitu kan. Intinya daripada mengejar, coba mulai dengan membuang gitu loh. Cari apa yang bisa dibuang, cari apa yang bisa di stop, bisa perbaiki. Mulai dari situ ya. Dan itu biasa dalam transisi besar. Sering kita nggak tahu mau kemana ya. Jadi fokus ke apa yang bisa kita buang dulu. Sebenarnya topik ini juga beresonansi ya dengan pertanyaan yang saya terima dari Instagram beberapa waktu yang lalu. Saya sering bikin sesi tanya jawab di Instagram kalau lagi kosong. Saya pada dasarnya jarang install Instagram di smartphone saya, di HP saya. Tapi saat saya install Instagram, saya biasanya itu lagi ada campaign ya yang pengen saya kontrol, yang pengen saya cek ya. Nah, sekalinya saya install itu biasanya saya pengen ngobrol ya. Jadi saya buka sesi tanya jawab, dan salah satu pertanyaan yang saya terima adalah seperti tidak punya tujuan hidup ya. Nah, itu saya berikan pendekatan dengan cara yang sama ya. Jadi kalau tidak tahu mau jadi apa, fokus ingin tidak jadi apa. Ya, itu jawaban saya. Ya, itu yang saya lakukan dulu waktu saya tidak tahu mau jadi apa ya. Saya fokus ke ingin tidak jadi apa. Ya, yang jelas ya, saya tidak ingin jadi kriminal, nauzubillahi gitu kan ya. Saya ingin jadi pecandu zat-zat apapun, nauzubillahi. Saya tidak ingin masuk neraka mungkin, nauzubillahi gitu ya. Dan lain-lain gitu loh. Jadi di list ya, nggak ingin jadi apa. Lama-lama kita akan belajar untuk menghindari terjerumus ke hal-hal seperti itu ya. Dan itu tidak sesederhana kedengarannya, karena itu artinya kita mengubah habit. Jadi mengubah habit itu bisa dengan goal atau bisa dengan menghindari sesuatu gitu loh ya. Bisa dengan pleasure, bisa dengan pain ya, bisa dengan kesenangan, bisa dengan rasa sakit. Nah, kalau nggak tahu pleasure yang mau dituju, bisa dengan pain apa yang mau dihindari gitu kan. Ya ingat prinsipnya ya, permata tidak didapat dengan si penambangnya itu tahu di mana permatanya. Seringnya dia nggak tahu, dia cuma mengira-ngira saja gitu kan. Tapi begitu dia dapat, dia akan mengeluarkan permata itu dengan membuang apa bagian-bagian yang tidak esensial atau yang bukan bagian dari permata itu sendiri. Semoga bisa bermanfaat. Itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah ya. Saya Fikratullah. Gunakan kode kupon KEPO untuk dapat diskon 10% berlangganan kirim email. Itu alamat website ya, kirim.email. Gunakan kode kupon KEPO saat Anda mendaftar. Dan jika Anda ingin mendengar seluruh episode podcastnya Kepo, silakan subscribe atau berlangganan di kepo.blog. Ya, tuliskan alamat email Anda di sana. Anda akan mendapatkan instruksi bagaimana Anda bisa berlangganan
kepo dan supaya agar nggak ketinggalan lagi kalau ada episode baru ya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.